Berarti kan Mbak, periksa itu semua hakim saat itu. Oke, silakan Bu Titin. Sebetulnya apa yang terjadi di persidangan Saka itu saya sudah melaporkan ke Komisi Yudisial, sudah melaporkan. Jadi sidang Saka itu bukan sidang seperti sidang anak-anak. Masalah pelaporan sejak ketika terlihat ada foto yang beredar di tanggal 3, itu tanggal 7 September 2000. Jadi tanggal 31 anak-anak ditangkap, kemudian tanggal 3 itu sudah beredar foto-foto yang boncor-boncor itu. Tanggal 7 September 2016 saya sudah melaporkan ke Propam Polda Jabar. Karena saya juga masih tidak bisa ketemu dengan para tersangka waktu itu. Tanggal 13 September 2016 saya lapor ke Komnas HAM. Dan yang menjadi lebih parah lagi ketika pemeriksaan hasil penyidikan itu sudah diserahkan ke kejaksaan, jaksa sama hakimnya juga nerima-nerima saja. Terus ada apa dengan jaksa dan hakim? Kan jadi seperti itu. Kok tidak ada harusnya kalau belum lengkap bukti-buktinya sampai 21 gitu ya sama jaksa ya. Dan ketika 3 DPO yang salah satunya adalah otak pelaku tidak bisa ditangkap, seharusnya hakim tidak bisa memutuskan dong. Bukan polemik atau persepsi masyarakat yang mencurigai bahwa dulu kasus 2016 itu tidak ditangani secara baik. Karena ini kayaknya direkayasa. Karena bukan kali ini saja, di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Nah kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu. Nah, tapi ini kan juga muncul tadi dari statement Bang Farhad tadi bilang bahwa ini kayaknya ada karena dari awal ada ayahnya Eki yang terlibat untuk mengusut kasus ini dari awal. Mungkin dengan rasa emosi, tadi seperti itu bahasanya saya mengutip. Nah, dari kuasa hukum sama-sama korban, Vina korban, Eki juga korban. Pernah berbincangkah mungkin dengan pihak keluarga Eki mengenai peristiwa ini, terutama mungkin setelah peristiwa pembunuhan ini begitu booming sekali selama 8 tahun belakangan ini baru terungkap lagi? Kami sudah mencoba menghubungi keluarga Pak Rudiana, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban. Nah ini juga kami mempertanyakan, ada apa ini Pak Rudiana tidak mau menjawab. Kami kan mau tanya Mbak, sebenarnya bagaimana sih saat itu terjadi? Kita ini kan mau mencari juga kan, sebenarnya membantu beliau untuk mengungkap. Tapi sampai hari ini tidak ada. Dan ini kami mau tanya ke siapa? Mau tanya ke penyidik, gak mungkin. Pak Rudiana ditelepon tidak dijawab, di WA oleh Pak Hotman juga tidak dijawab. Jadi benar-benar menutup gitu. Jadi ini kan jadi kayak bola liar yang sana ke sini, sana ke sini. Akhirnya kan semua orang bisa, oh itu bisa salah, oh itu bisa salah, itu bisa salah. Nah, nggak akan ketemu begini Mbak. Tidak akan ketemu. Bahkan Peggy sekarang. Ya. Peggy ini jadi korban saat ini ya. Karena ya kami juga melihat apakah iya Peggy ini pelakunya sih. Belak-belakan, secara tiba-tiba, kuasa hukum dari keluarga Vina, Putri Maya Rumanti, menduga bahwa para terpidana yang kini dipenjara bisa saja bukan pelaku sebenarnya yang menghabisi Vina dan Eki. Pasalnya, semakin banyak petunjuk yang mengungkap bahwa peradilan kasus Vina adalah peradilan sesat. Putri, selaku kuasa hukum keluarga Vina, meminta 3 hakim yaitu Hakim Ketua Soeharno, dan 2 hakim anggota Lis Susilowati dan Ria Helpina untuk diperiksa. Di sisi lain, Bu Titin, kuasa hukum dari Saka Tatal dan Sudirman, menceritakan ketidakadilan yang dirasakannya. Menurut Bu Titin, hakim dan penyidik yang saat itu menangani kasus Vina seperti tidak adil. Bu Titin mengungkap, dirinya sudah mencoba melaporkan hakim dan penyidik tersebut pada Komisi Yudisial dan Propam, namun tidak ada respon. Kini, Bu Titin pun meminta bantuan perlindungan hukum kepada Otto Hasibuan karena dirinya didatangi oleh 2 polisi dan ditekan agar mencabut kuasanya dari Saka dan Sudirman.
Kami ini kedatangan seorang anggota Pradi yang menjadi anggota Pradi di Cirebon, yaitu Ibu Titin. Beliau ini adalah pengacara dulu dari Sudirman dalam perkara kita. Selain Sudirman, sama Sakatata. Jadi dia menjadi pengacaranya mulai tahun 2016, menangani Sudirman dan Sakatata. Kedatangannya ke sini adalah mohon perlindungan hukum kepada Dewan Nasional, karena dia sebagai pengacara merasa sangat terganggu dalam menangani kasus yang terjadi yang kita tahu selama ini disebut kasus Vina ya. Ibu Titin ini merasa bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan upaya-upaya untuk agar kliennya Sudirman katanya agar mencabut kuasa daripada Titin dalam menangani perkara itu. Ini kalau ada yang nggak benar, ya langsung di pra-peradilan atau lapor ke Propam atau Komnas HAM dan sebagainya. Dengan adanya intimidasi yang diterima oleh Bu Titin, Otto meminta Kapolri memberikan atensi untuk kasus ini. Otto mengungkap, ketidakadilan yang dialami Saka dan 8 terdakwa lain ini mirip seperti kasus Jessica Wongso. Maka dari itu, Otto memastikan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan hukum gratis kepada Sudirman. Saya melihat dengan kemarin ada yang mencabut BAP, terus kemudian 3 DPO tidak dikejar dengan alasan ada pencabutan itu, artinya kepolisian memang mengandalkan kesaksian gitu loh. Seharusnya memang kepolisian penyelidikan itu harus berdasarkan saintifik kan, itu yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya seperti itu. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan. Harusnya forensik, olah TKP di awal, terus kemudian otopsi itu kan sangat penting sekali. Kalau kemudian menetapkan seseorang tersangka hanya berdasarkan kesaksian yang kemudian bisa dicabut, ini kan menjadi bias gitu. Dan yang menjadi lebih parah lagi ketika pemeriksaan hasil penyidikan itu sudah diserahkan ke kejaksaan, jaksa sama hakimnya juga nerima saja, terus ada apa dengan jaksa dan hakim? Kan jadi seperti itu. Kok tidak ada harusnya kalau belum lengkap bukti-buktinya bisa P21 gitu ya sama jaksa ya. Dan ketika 3 DPO yang salah satunya adalah otak pelaku tidak bisa ditangkap, seharusnya hakim tidak bisa memutuskan dong. Mas